Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngebahas soal yang namanya Idul Fitri. Dan gimana sih perayaan Idul Fitri di belahan dunia sana? Seperti apa Pak Dan? Pak Ram, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basically Idul Fitri itu sebenarnya waktu untuk orang bermuhasabah pada asalnya. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk bisa bermuhasabah ketika hilangnya Ramadan atau perginya Ramadan 1 bulan yang kita lewatin. Akhirnya orang bermuhasabah dan sekaligus bersenang ria, bersukacita. Nah, di zaman Nabi sendiri, tradisi dari Idul Fitri itu sendiri itu sederhana, Pak Ram. Jadi berangkat dari rumah itu memakai pakaian baru, pakaian terbaik, kemudian makan dulu dianjurkan sunnahnya seperti itu, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian kembali ke tempat beda jalan ya, jadi berangkat dan pulang beda jalan. Kemudian Rasulullah menyediakan hidangan makanan, itu aslinya. Pada akhirnya berkembang tuh pada seluruh negara. Umat Islam kan berkembang seluruh dunia, termasuk salah satu Indonesia. Kalau di Indonesia Pak Ram kan tahu kita ya, sama yang dilakukan Nabi, cuman bedanya di makanan. Jadi kadang-kadang tradisi Lebaran ini identik dengan makanan. Nah, Indonesia sendiri punya tradisi, biasanya kalau nggak makan opor ayam, rendang, lontong, sekaligus bersilaturahmi di rumah orang tua, atau berkunjung antar satu tempat ke tempat yang lainnya. Minimal awalnya habis sholat Idul Fitri itu kita berkeluarga salam-salaman ya. Kemudian berminta maaf dengan tetangga juga. Setelah itu baru berkunjung ke tempat saudara. Itu yang dilakukan. Nah, yang unik adalah di belahan yang lain, Malaysia, Malaysia, Brunei, Filipina, Brunei, segala macam gitu ya, Filipina dan seterusnya, itu mempunyai tradisi yang berbeda. Apa nih bedanya Pak Dan? Dia malamnya itu melakukan apa ya? Kalau kita itu takbir keliling ya. Takbir keliling. Tapi kalau dia bawa obor saja, menyalakan obor, ramaian gitu. Persis sama kalau 1 Muharram. Persis kayak gitu. Pawai obor 1 Muharram ya. Nah, kita beranjak sedikit Pak Ram di arah yang atas sedikit. Pakistan, India, Bangladesh. Itu biasanya mereka punya tradisi kalau wanita-wanitanya itu memakai pacar. Apa namanya itu? Henna ya. Jadi dihias badannya itu, kemudian menjadi tradisi yang ramai. Mereka saling adu kecantikan lah istilahnya. Selain dari makanan yang kita beroleh tadi, sunnahnya tetap jalan seperti yang dilakukan Nabi, tapi hanya tradisinya berbeda. Naik sedikit ke atas Pak Ram, di Cina itu biasanya ada tradisi habis sholat Id itu mereka sama kayak kita, salam-salaman, silaturahim. Terus yang paling penting itu Pak, mereka ziarah kubur, membawa dupa. Kayak orang Tiongkok itu kan kalau dia ibadah itu bawa pakai dupa ya. Tapi dia berdoa ala Islam. Ya. Karena kan di Cina juga ada yang umat Muslim di sana. Itu nggak jauh beda. Apa di Uighur atau di Indonesia sama semuanya. Rata-rata Cina seperti itu. Naik lagi ke arah-arah Eropa Pak Ram. Eropa itu salah satunya perbatasan antara Eropa dan Asia. Itu ada Turki. Ya. Nah, Turki ini hampir mirip dengan tradisi Halloween kalau di barat. Cenderung meramaikan yang manis-manis. Manisan, gula-gula, permen. Ya. Itu di Turki. Khususnya ya. Nah, terus kalau di Amerika itu adem ayem sih sebenarnya. Pemerintah menyediakan saja. Dan dia berkumpul dengan berbagai macam negara. Pemerintah setempat melakukan instruksi atau kebijakan. Udah terserah mau melakukan Idul Fitri seperti apa terserah. Nah, ada satu negara yang unik, Palestina, Baram. Kenapa tuh Pak Dan? Idul Fitri itu dia ke pantai. Ada kondisi lagi ini kan, ke pantai mereka. Pas habis sholat Id itu dia nggak ada tradisi salaman, tetap ada. Cuman setelah itu ke pantai dia. Gitu. Yang unik lagi di Afrika. Kenapa tuh? Afrika itu dia malamnya atau maghribnya itu dia pergi ke Cape Town namanya. Cape Town salah satu ibu kota terbesar di Afrika. Bersama-sama tuh Muslim ke sana, terus ngelihat hilal Pak. Besok udah habis belum ya? Besok kalau hilalnya udah nggak muncul berarti
Idul Fitri. Hilalnya muncul berarti sudah waktunya Idul Fitri. Gitu, Pak. Oh, oke. Itu yang unik. Tapi yang diulik lagi, Pak Dan, ada satu kalau di negara kita Indonesia adalah bagi-bagi rezeki, THR. Nah, bagi-bagi THR ini juga ada nggak sih tradisi-tradisi umat Islam di belahan dunia sana, Pak Dan? Ada juga. Sepengetahuan Pak Dani? Ada. Kebiasaan. Hanya kebiasaan aja ya? Iya, kebiasaan saja. Hanya kebiasaan saja. Tapi yang sudah membudaya. Jadi kalau nggak dikasih THR, diomongin. Diomongin sama keluarga ya? Diomongin sama keluarga. Atau enggak pada saat omnya ngasih sedikit, dikasih tahu gitu. Sama om itu ngasih cuma sedikit gitu. Jadi di dalam Islam itu ada pada nama istilah dalam agama itu usul fikih ya. Namanya uruf. Uruf itu adalah kebiasaan yang mana tidak melenceng dari syariat, itu dibolehkan. Namanya uruf namanya. Tapi kalau melenceng itu yang tidak dibenarkan. Jadi sebenarnya tradisi-tradisi bulan Syawal ini yang diidentikan dengan Lebaran itu semua belahan dunia menjalankannya. Hanya membedakan adalah setelah sunnahnya Rasulnya nih. Jadi kalau di belahan dunia lain adalah ada makanannya, penghidangannya yang berbeda. Begitupun dengan kalau di Indonesia ada bagi-bagi THR, juga di negara lain juga tetap ada. Oke? Mudik juga ada. Jadi kalau di Indonesia itu identik dengan mudik dan bagi-bagi THR, di negara lain juga pasti ada. Sekian obrolan singkat kita karena sudah waktunya asar. Jadi kita akan ngobrol lagi. Jangan lupa kita udah memasuki menit-menit terakhir. Terima kasih, saya Pak Rama dan Pak Dani untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.